Kira-kira menurut pendapatnya Bapak Aldo, AI ini kedepannya ini seperti apa? Maksudnya bisa nggak menggantikan 100% itu manusia secara kerjaan? Oke. AI ya itu mah keniscayaan Pak Nana. Keniscayaan. Teknologi itu bukan hal yang harus kita tolak. Itu pasti keniscayaan. Oh. Dan AI pasti bukan untuk menggantikan manusia sih, tapi membantu aja. Membantu Pekerjaan. Iya. Bukan menggantikan. Iya. Contoh sekarang ini kondisinya itu kan kayak bukan sinetron, kayak film-film pendek. Iya. Ya. Film pendek ini kan aktornya bukan aktor manusia kan. Film pendek. Jadi kan kayak film pendek. Ya beda. Oke. Ininya beda kan. Apa looknya beda kan antara AI sama yang non AI. Tapi Kan ada pangsa pasarnya masing-masing. betul. Ada orang yang suka dengan yang real, ada yang suka sama AI. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan, nggak keniscayaan kalau misalnya bisa 100% aktor-aktor manusia yang mungkin sekarang ada ini bisa tergantikan secara 100%. Pekerjaan sebagai aktor. Betul. Ya, Kurang bisa aja sih. Tapi berapa next ke depannya? 50 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Terlalu lama kayaknya Bapak Aldo, karena kan teknologi kan cepat. Sekarang mungkin prosesnya masih agak kaku terkait masalah apa namanya AI-nya, maksudnya diganti ya masih gambar-gambarnya masih kelihatan gitu. Cuman kan mungkin berapa tahun lagi bisa seperti manusia. Ya bisa aja. Seperti itu ya. Jadi menurut Bapak Aldo berarti bisa ya. Bapak Tony, masalah AI bagaimana? AI, aduh, saya mau pulang dulu Pak. Oh iya. Oh ya udah. Besok saya kasih jawabannya. Oke. Ya, Email sama. dulu tapi gitu. Ya, email dulu. Nah, oke. Nah, Bapak Anto. Nih, topik materinya gini. AI. Sekarang ini kan AI ini berkembang sangat pesat ya. Secara versi. Ya, secara versinya, versi dari Bapak Anto sendiri. Kira-kira AI ini buat kedepannya itu akan menggantikan sepenuhnya 100% manusia gak? Pasti. Pasti. Berarti manusia bisa jadi budak AI gitu? Bisa? Nggak tahu. Benar bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Dalam next, kata Bapak Aldo katanya 50 tahun lagi. Ya mungkin dalam waktu dekat juga bisa aja kemungkinan gitu ya. Tergantung. Tergantungnya? Elit global. Elit global. Oke. Siap. Ini versi Bapak Anto. Oke. Terima kasih Bapak Anto. Terima kasih. Ini Pak Haji bagaimana? AI. Masalah AI. Ini kira-kira kedepannya bisa 100% menggantikan manusia secara Minus saja. plus minusnya. Bagus, positif, negatif kalau nggak bagus. Tak negatif kalau nggak bagus. Maksudnya kalau misalnya negatif kita nggak gunain gitu. Enggak. Itu bisa menipu soalnya. Oh gitu. Oh, tapi kan bisa aja. Dari tampilan, dari wajah. Oh. Kerjaan dia jadi diganti robot. Nah, iya maksudnya AI sendiri aja sekarang udah nyerap ilmu-ilmunya manusia kan. Mau nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Tapi nanti akan bertahap kan pastinya. Bisa. Ya, jadi menurut Bapak Haji berarti AI ini nggak sepenuhnya menggantikan kegiatan atau pekerjaan manusia gitu ya? Tentunya. Oke. Percaya sama itu ya? Manusia tetap di atas ya? Bisa. Oke, siap. Terima kasih atas informasinya Bapak Haji terkait masalah AI ini. Kan AI sekarang nih udah menjamur di kehidupan manusia lah, dari sisi film, sisi iklan, sisi ya pokoknya sisi pekerjaan. Nah, menurut Pak Andi, kira-kira percaya gak nanti AI akan menggantikan manusia ke depannya secara pekerjaan, secara kegiatan, bla bla bla, atau secara mungkin jadi aktor film atau apa-apa. Sekarang kan banyak tuh film-film pendek yang udah diganti nama AI. Kira-kira menurut Pak Andi bagaimana? Membantu manusia aja bekerja ya. Membantu. Tapi nextnya bisa jadi 100% gantiin manusia gak? Menurut Pak Andi? Enggak ya? Jadi manusia masih tetap di atas ya? Manusia digaji, nggak digaji. Oh gitu. Nah tapi itu dia nih topiknya bagus nih. Masalah gaji nggak digaji. Nah kalau misalnya terkait efisiensi, misalnya kita bikin film yang mungkin giniin aktor yang kita bayar. Kembali hanya untuk membantu manusia bekerja. Oke. Supaya gajinya bagus, gajinya masuk manusia kan. Oh, oke. Oh siap. Hanya untuk membantu. Oh intinya untuk membantu aja ya. Tidak menggantikan sepenuhnya gitu ya. Tidak sepenuhnya membantu dan membuat efisiensi ya. Oh efisiensi. Ya. Karena kan di pekerjaan kita juga kan ada digantikan sama robotik gitu ya kan. Efisiensi di nilai pekerjaan, efisiensi di biaya pekerjaan. Oh. Tapi
gesernya ya secara nggak sepenuhnya ya nanti AI menggantikan ya. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi atas pendapatnya yang diberikan. Nih, Bapak Dedi, menurut Bapak Dedi nih, secara visual, secara penglihatan, secara kasat mata, implementasi terkait AI. Nah, menurut Pak Dedi, AI itu akan menggantikan 100% kehidupan manusia gak? Maksudnya dari sisi pekerjaan, dari sisi mungkin ngebantu manusia, bukan ngebantu, jadi sifatnya jadi bisa 100% dihandle sama AI. Kira-kira menurut Pak Dedi bagaimana? Kan udah mulai. Udah mulai? Ya, udah mulai lah. Secara bertahap? Iyalah. Ya. Nah, Kali ini mau bisa. Oke. Tapi percaya nanti AI akan menggantikan semua kegiatan manusia atau pekerjaan manusia? Iya, sama robot lah. Oke. Iya, yang robot. Jadi manusia nanti fungsinya? Monitor doang. Ya, jadi kita kayak semacam dilayani. Kurang lebih. Iya. Kurang lebih. Guna ya. Oke. Gitu ya versi. Berarti kita jadi bos ibaratnya gitu ya. Ya, berarti percaya AI akan menggantikan sepenuhnya ya. Oke. Terima kasih Pak Dedi atas informasi pendapatnya. Oke. Untuk melihat kondisi sekarang, AI yang sudah menjamur dari sisi lini kehidupan manusia. Menurut Pak Fiit, AI ini percaya gak akan menggantikan sepenuhnya pekerjaan manusia? Atau kegiatan manusia? Atau apapun itu buat menggantikan? Tidak menggantikan sepenuhnya, tapi akan membantu meringankan pekerjaan manusia. Tidak akan menjadikan manusia itu budak AI gak? Tergantung orangnya. Cara Tergantung berpikirnya. Oh, manusia mungkin buat membatasi itunya mereka kegiatan AI kayak atau mungkin keilmuan AI kan Meringankan Meringankan. beberapa pekerjaan manusia bisa. Oke, gitu berarti ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Bit atas pendapatnya. Kembali lagi. AI itu dipercaya akan menggantikan kehidupan atau kegiatan atau pekerjaan manusia gak ke depannya secara 100%. Oh, nggak bisa. Kalau secara 100% kemungkinan nggak. Cuma belajar dari yang teknologi AI-nya super canggih aja kayak negara Cina aja kan. Kemarin sempat ngelihat video kalau hampir 70-80% kan dia udah pakai AI kan. Nah itu aja mereka masih pakai tenaga, masih butuh pekerja manusia gitu, nggak full AI. Jadi AI buat mudahin aja, ngeringankan aja pekerjaannya, terus meminimalisir human error kan. Nah AI aja bisa bikin kesalahan kan. Nah kesalahan itu yang nanti di quality control ulang sama manusia itu sendiri. Itu di Cina ya. Jadi Kalau di sini tetap bos, tetap manusia ya. kalau tetap manusia kan. Kalau Kalau misalnya bisa manusia itu sendiri bisa beradaptasi, Nah, kalau AI-nya bisa beradaptasi mengambil ilmu-ilmu manusia secara full 100%, kira-kira bisa nggak? udah mulai. Ya itu dia. Udah mulai. Berarti kan bisa aja cover semuanya kan? Nggak bisa jadi dong. Bos-bos manusia bisa kan? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada nilai apa yang mungkin dari sisi manusia yang nggak bisa tergantikan? Yang nggak bisa tergantikan dari sisi kemanusiaan dan ketuhanan mungkin religi. Nah, nggak bisa kan tuh? Nggak bisa. Oke, bisa. siap. Terima kasih banyak. Siap. Bapak. Ini lo gen apa? Gen Z ya? Gen Z, Pak. Gen Z. Nih, gue mau nanya sama Gen Z. Kira-kira ini Bapak Ajis. Ajis kira-kira melihat dari sudut pandang Ajis sendiri di kehidupan sekarang. AI sudah merajalela ke segala lini kehidupan. Hati. Nah, menurut Ajis, percaya gak AI nanti akan menggantikan setiap kegiatan manusia atau setiap pekerjaan manusia dan manusia menjadi budak AI? Mungkin kalau misalnya secara menyeluruh benar apa dari semua yang tadi udah disampaikan sebenarnya Pak, tetap pada fokusnya manusia yang menggerakkan. AI hanya sebuah aplikasi dan itu pembuatannya juga oleh manusia. Tidak mungkin sepenuhnya bisa menggantikan apa yang jadi habit dari kebiasaan manusia. Oke. Habit semua kebiasaan manusia itu
AI kan bisa beradaptasi, bisa mengambil ilmu-ilmunya. Setelah ilmu itu diambil, kemudian habit itu dijalankan sama AI, kira-kira ada kemungkinan nggak bisa mengambil alih secara habit, secara adat, secara perilaku, secara yang tadi dibilang dari Regi ya, Regi nggak tahu ya, wah, bisa nggak? Tetap sih Pak, mungkin nggak bisa karena fokus utamanya tetap pada manusia yang ada di dunia. Ya AI balik lagi, AI hanya membantu dan mungkin sisi lainnya melancarkan semua kegiatan yang ada pada pekerjaan lah, atau mungkin pada tugas-tugas yang mungkin kita terkadang juga sulit buat menemukan beberapa hal yang pastinya di luar dugaan. Ya AI buat sekarang sih sangat membantu lah buat ya mungkin cari rumus Excel ataupun segala pekerjaan yang ada di bagian kita sesuai SOP mungkin. Yang penting tidak menyalahi aturan. Kehidupan manusia aja gitu ya. Membantu kehidupan manusia. Tidak menggantikan, tidak akan bisa buat menggantikan karena aspek dari keseluruhannya tetap ada pada manusia itu sendiri. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Pendapat terkait masalah AI. Aman Pak, siap.